Mereka adalah kelompok penduduk asli unik yang terisolasi selama ribuan tahun, yang dipisahkan dari daratan utama ketika naiknya permukaan laut. Bangsa yang memiliki budaya, bahasa, dan cara hidup yang khas, harus menghadapi penindasan yang mengakibatkan kepunahan ketika kolonisasi Eropa dimulai. Aborigin Tasmania, yang juga dikenal sebagai Palawa, adalah bagian dari bangsa aboriginal yang mendiami Pulau Tasmania. Aborigin Tasmania adalah kelompok yang terisolasi dari aborigin Australia lainnya, ketika naiknya permukaan laut yang menyebabkan terpisahnya daratan benua Australia, yang membentuk pulau sekitar 10.000 tahun yang lalu. Jumlah populasi mereka ketika bangsa Eropa datang pada abad ke-18 diperkirakan sekitar 4.000 sampai 13.000 orang. Secara historis, orang aborigin Tasmania berbicara dalam bahasa yang berbeda dengan bahasa aborigin di daratan Australia. Pulau Tasmania terbagi atas beberapa kelompok yang berbicara dengan dialek yang berbeda. Setiap kelompok menguasai wilayah berburu masing-masing, yang menjadi mata pencaharian mereka. Selain berburu, mereka juga mengumpulkan makanan berupa kerang, ikan dan tumbuhan. Pada musim panas, orang aborigin Tasmania berpindah melalui hutan terbuka dan lahan gambut di pedalaman, dalam kelompok-kelompok atau keluarga yang terdiri dari 15 hingga 50 orang. Dan pada musim dingin, mereka berpindah ke wilayah pesisir pantai. Mereka membuat tombak kayu, serta perkakas dan senjata dari batu. Serta membuat kerajinan dari tulang, keranjang, dan perahu kulit kayu untuk menangkap ikan. Beberapa ukiran batu yang menggambarkan objek alam dan simbol-simbol masih dapat ditemukan sekarang. Sampai mimpi buruk pun tiba ketika bangsa Eropa menemukan pulau tersebut. Pada tahun 1803, pemukiman Eropa pertama didirikan di Pulau Tasmania. Dan setahun kemudian pada tahun 1804, dengan tanpa alasan yang jelas, orang-orang kulit putih melakukan penyerangan terhadap aborigin Tasmania. Orang kulit putih memperlakukan orang aborigin Tasmania seperti hewan yang dikejar-kejar untuk diburu. Bangsa Eropa merebut wilayah mereka, menguras persediaan makanan, menangkapi para wanita, dan membunuh para pria. Upaya orang aborigin Tasmania untuk melawan ditanggapi dengan senjata dan kekuatan yang lebih unggul dari pihak kulit putih. Hal ini membuat populasi aborigin Tasmania mengalami penurunan drastis dalam 3 dekade, hingga pada tahun 1835, hanya sekitar 400 orang aborigin Tasmania murni yang bertahan. Sebagian besar dari mereka dikurung di kamp-kamp yang dibuat oleh orang kulit putih. Hal tersebut menimbulkan kontroversi besar. Penduduk kulit putih yang mendiami Pulau Tasmania, menyatakan bahwa runtuhnya demografi aborigin Tasmania secara dramatis disebabkan oleh penyakit dan konflik, bukan akibat dari pembunuhan sepihak. Namun banyak pakar sejarah kolonialisme dan genosida, menyatakan bahwa musnahnya aborigin Tasmania, memenuhi syarat sebagai genosida berdasarkan definisi yang diadopsi dalam Konvensi Genosida PBB. Pada tahun 1847, 40 orang aborigin Tasmania terakhir dipindahkan ke selatan Hobart. Hingga pada tahun 1876, hanya tinggal 2 orang yang masih bertahan hidup, sampai akhirnya pada tahun 1905, orang aborigin Tasmania murni terakhir meninggal, dan mereka dinyatakan punah, yang diikuti dengan bahasa dan budaya mereka. Yang tersisa dari mereka adalah keturunan campuran aborigin Tasmania dengan orang Eropa, yang hampir tidak mengenal budaya leluhur mereka. Meskipun begitu, mereka menggambarkan diri mereka sebagai aborigin Tasmania. Tapi identitas aboriginal mereka tidak diakui. Mereka lebih dianggap sebagai kasta campuran tanpa embel-embel aborigin. Pada tahun 1970-an, gerakan hak-hak aborigin di Tasmania mulai mendapatkan dukungan. Dipimpin oleh aktivis yang dengan tegas mengidentifikasi diri mereka sebagai orang aborigin daripada kasta campuran. Tujuan gerakan tersebut terus berkembang dari pengakuan identitas aboriginal, menjadi penuntutan hak atas tanah mereka.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Tanah Aboriginal tahun 1995, pemerintah Tasmania mulai mengembalikan kendali atas tempat-tempat penting kepada komunitas aboriginal Tasmania. Upaya untuk menghidupkan kembali bahasa, seni, dan tradisi mereka, telah memberikan kontribusi berharga bagi keragaman budaya Australia. Meskipun begitu, perjalanan ini masih berlanjut, dan upaya-upaya untuk mengakui hak-hak mereka dan merestorasi tanah tradisional terus berlangsung.